Shalom jemaat sekalian. Selamat pagi kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Mari kita akan memulai ibadah kita di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mazmur 40 ayat 5-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita katakan, oh Tuhan, aku rindu. Aku rindu Tuhan, roh-Mu mengurapi setiap kami ya Bapa. Kita akan pujian Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Kami Tuhan, dengan segala kerinduan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Roh-Mu mengurapi setiap kami, mengurapi setiap anggota keluarga kami Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul di hadapan-Mu.
Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur hanya karena berkat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh ada seperti saat ini kami ada ya Bapa. Kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Amin. Shalom saudara-saudari sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu untuk membawakan pujian yang begitu indah, begitu manis. Dan kita rindu agar setiap pujian kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, manis kau dengar. Biar pujian ini boleh kita nyanyikan selama kita masih bernafas. Kita boleh terus bernyanyi, memuji, bermazmur, memuliakan nama Tuhan. Dan kita menyenangkan hati Tuhan.
Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Lili Chandra. Kita angkat satu pujian, Jiwaku Terbuka. Kiranya Tuhan boleh menyelidiki hati kita, menyingkapkan segala yang terselubung apa yang ada di dalam hati kita. Sama-sama kita nyanyikan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki dan nyatakan Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Kau singkapkan apa yang terselubung di dalam hati kami Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Beribadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Ini adalah minggu yang ke-19 kita beribadah di rumah secara online. Kita melihat Tuhan masih menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun di dalam keterbatasan tidak leluasa, kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu di dalam keterbatasan yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan mengurapi. Kami boleh menjadi pelaku firman karena Engkau memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ayat ini memang agak banyak, tapi ini adalah firman Tuhan yang sangat indah yang dapat mengubah kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar mendengarkannya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sekalian, inilah pembacaan kita firman Tuhan sejauh ini. Bapak Ibu sekalian, kita dari bulan Mei ya sudah memasuki masa-masa pandemi. Maksud saya bulan Maret. Bulan Maret, awal Maret kita sudah tanggal 22 Maret kita sudah mulai ibadah online. Waktu awal Maret sudah mulai. Pandemi berlangsung. Lalu sudah agak longgar diadakan PSBB ya. Sudah PSBB, lalu sekarang kita memasuki PSBB transisi, yaitu untuk menuju new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dari hal yang tidak baru, kita harus adaptasi dengan kebiasaan baru. New normal, new life katanya ya. Kalau kita melihat dulu dan sekarang, ya, ada sedikit perbedaan di dalam hal perilaku atau gaya hidup atau kebiasaan. Waktu masa pandemi ini, waktu masa-masa sekarang ini untuk menuju new normal itu, kita melihat ada dulu dan sekarang. Dulu sebelum pandemi, kita kalau ketemu orang kita berjabat tangan, halo cipika-cipiki. Tapi sekarang kalau ketemu orang jaga jarak, setidaknya 2 meter ya. Lalu apalagi
kalau biasanya kita datang ke gereja, kita ke kantor, kita ke mall, kita langsung masuk ya. Tapi sekarang enggak. Kalau disapa bukan dengan senyum, tapi dengan termogan. Ya, diukur suhu. Biasa kita kalau demam barusan ukur suhu, sekarang di mana-mana ukur suhu. Lalu sebelum masuk ke kantor, ke rumah makan, kemanapun disediakan cuci tangan. Harus cuci tangan. Biasanya kalau kita habis cuci tangan, kita makan. Sekarang kita sudah cuci tangan tapi tidak dikasih makan. Sering cuci tangan tapi tidak diajak makan. Nah, itu kita harus lakukan. Makanya air di rumah, rekening listrik, rekening air bertambah karena kita sering cuci tangan ya, menggunakan air. Lalu kalau dulu kita paling tidak suka mendengarkan kata negatif. Tapi sekarang kita sangat bersyukur kalau ada katakan, oh hasilnya negatif ya. Orang tidak lagi menyukai perkataan positif, artinya di dalam kena ya virus. Lalu apa lagi? Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya kita dari berpergian, kita pergi ya, pulang dari rumah, kita boleh cuci tangan, cuci kaki, langsung bisa makan. Tapi sekarang enggak. Ya, protokolnya pulang ke rumah sebelum masuk pintu sudah disemprot-semprot. Bukan disemprot parfum, tapi disemprot dengan sanitizer ya, alkohol supaya bersih. Lalu menuju kamar mandi untuk mandi melepaskan semuanya. Lalu sekarang kita mau keluar, paling ingat harus pakai masker. Kalau enggak kena razia 250.000 habis gitu ya. Nah, mana-mana pakai masker, tapi ada untungnya. Kita nggak usah pakai lipstik lagi ya, jadi hemat lipstik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kebiasaan yang boleh dikatakan kita nggak biasa dulunya, tidak terbiasa. Tapi sekarang kita harus melatih karena kita akan menuju new normal, kita hidup berdampingan dengan virus corona. Karena vaksinnya belum diketemukan, coronanya masih ada. Coronanya betah dengan kita nggak betah dengan dia betah dengan kita ya. Jadi kita harus menjaga diri kita, harus melakukan protokol supaya apa? Kita tidak terserang oleh virus. Ada gaya baru, ada kehidupan baru, ada perilaku baru untuk bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian, untuk kehidupan baru ke depan, kita sudah melakukan ya, secara jasmani di dunia ini apa yang dilakukan, kita sudah melakukan. Bagaimana dengan kehidupan rohani orang Kristen? Bagaimana kehidupan baru orang Kristen? Setelah kita percaya Tuhan Yesus, apakah kita masih memakai gaya baru atau masih memakai gaya lama? Apakah kita masih mempunyai perilaku baru atau perilaku yang lama? Bapak Ibu sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup baru. Kita mendapat identitas baru. Dan identitas baru ini, hidup baru ini menghasilkan perilaku yang baru. Bapak Ibu sekalian, kehidupan orang Kristen, kehidupan baru orang Kristen adalah proses. Adalah proses terus menerus. Kita mau belajar bagaimana prosesnya dan bagaimana perilaku seharusnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai identitas yang baru. Bagaimana proses kehidupan perilaku hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita adalah keadaan kita sebagai manusia lama. Manusia lama itu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, HP saya itu sebenarnya sudah ada hal yang sudah tidak berfungsi ya, kurang berfungsi ya. Tapi saya masih tetap betah pakai HP selama saya itu. Kenapa? Bukan karena nggak ada uang beli ya, ada uang yang untuk beli yang 1 juta masih sanggup gitu ya. Tapi saya nggak mau tukar HP yang baru, kenapa? Masih belum mau, kenapa? Karena apa? Karena malas belajar HP yang baru. Taulah gaptek emak-emak gitu ya namanya ya. Untuk sudah adaptasi dengan yang lama aja belajar. Sekarang mau ganti yang baru lagi. Aduh mau mulai lagi download ini itu agak memakan waktu.
Nah, kadang-kadang saya rasa ini juga di dalam kehidupan manusia lama kita juga seperti itu. Bukannya kita bosan dengan manusia lama, tapi kenapa kita harus meninggalkan manusia lama kita? Karena manusia lama kita itu seperti HP yang sudah ada rusak, yang harus diganti. Tapi kita masih belum mau ganti, kenapa? Karena kita kalau mau memasuki menjadi manusia baru, ya, ada kehidupan baru, kita malas belajar. Belajar perilaku yang baru, kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama belajar. Sekarang kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dia adalah Allah dan sekarang kita percaya dan kita adalah manusia baru, mendapat identitas baru. Kita menjadi anak Tuhan. Di dalam identitas baru ini kita harus membuang manusia lama kita. Sebenarnya manusia lama kita itu kenapa? Ada apa di dalamnya? Yaitu manusia lama kita itu adalah kita melakukan kehendak kita. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, ya. Kita hanya memenuhi nafsu kita dengan cara apapun. Saya harus memenuhi keinginan saya, nafsu saya. Dan akhirnya melahirkan hal yang salah, berdosa, bermacam-macam perbuatan berdosa dan cemar. Ini adalah rupa-rupa kecemaran, rupa-rupa dosa dan kita harus meninggalkan. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, apa yang dibaharui? Yang dibaharui adalah roh dan pikiran kita. Roh kita, pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan. Ya, roh kita berarti ada di dalam diri kita. Sehingga roh kita ini dan pikiran kita adalah baru. Baru apa? Artinya adalah sekarang pikiran saya, roh saya yang saya pikirkan adalah kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak saya, tetapi adalah kehendak Tuhan. Sekarang yang saya pikirkan dan senantiasa yang menjadi kehendak saya adalah kehendak Allah. Saya memikirkan kalau saya lakukan ini apakah sesuai dengan kehendak Allah. Apakah pikiran saya ini sebenarnya sesuai enggak dengan pikiran Tuhan Yesus. Jadi di sini saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita di dalam dan pikiran kita diperbaharui. Setelah perubahan ini kita menjadi orang-orang manusia baru atau mendapatkan kehidupan baru. Manusia baru itu bukan langsung berubah, diganti apa itu manusia baru itu. Kalau manusia baru itu saya sudah percaya Tuhan Yesus, seperti saya yang gemuk jadi kurus, bukan gitu ya. Jadi langsing bukan, tapi yang diubah itu adalah kehidupan kita. Dan yang menjadi manusia baru ini berarti saya harus menanggalkan manusia lama saya. Apa yang harus saya tanggalkan? Kehidupan manusia baru saya sudah ada dan saya harus menanggalkan manusia lama saya. Apa aja sih? Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Setelah menjadi manusia baru, kita harus menanggalkan manusia lama. Kehidupan manusia baru di dalam Kristus harus menanggalkan 2K 4M. Apa itu? Ya. K yang pertama adalah kebohongan. Kita harus menanggalkan manusia lama kita karena kita sudah di dalam manusia baru. Kita harus menanggalkannya kebohongan. Kenapa? Karena dusta itu adalah ciri khas iblis, ya. Dan Allah tidak pernah berdusta. Allah jijik, ya, tidak menyukai dusta. Dan Tuhan Yesus katakan, bila ya, katakan ya, bila tidak, katakan tidak. Jangan berdusta. Kalau kita berdusta, berarti kita berdusta, berarti kita mendusta diri kita sendiri, anggota tubuh kita. Ini Paulus mengatakan, ini kita adalah satu keluarga, kita adalah orang-orang kumpulan-kumpulan orang percaya, kita adalah satu komunitas. Jangan ada dusta, jangan berbohong. Kalau kamu berbohong berarti kamu juga berbohong pada dirimu sendiri. Karena kita adalah satu anggota. Kalau satu anggota berbohong berarti dia juga berbohong pada diri sendiri. Nah, kebohongan itu bisa diucapkan ya, dan juga bisa kebohongan yang tidak diucapkan. Artinya apa? Kalau kita melihat orang melakukan salah, tapi kita tidak mau menegur, ya baik, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Itu juga kita sudah
berbohong. Karena kita tidak berani, tidak mau menegur, tidak mau memperbaiki kesalahan. Dan kita katakan enggak apa-apa, itu juga berbohong. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan kita adalah tubuh Kristus, kita adalah tubuh sesama anggota, kita tidak boleh berbohong, jangan ada dusta. Sampai ada lagu katakan, jangan ada dusta di antara kita, ya. Yang kedua, Paulus katakan, yang kedua, manusia baru sudah menanggalkan yang lama. Kehidupan manusia baru harus menanggalkan manusia yang lama, yaitu kemarahan. Kemarahan, marah-marah. Ada yang mengatakan, wah kamu ini memang tidak bersabar ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah itu dosa enggak ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin jemaat Efesus ya, lihat ada orang yang berbohong, mereka marah. Tapi dikatakan, kita melihat kalau ada tindakan yang salah, kita boleh marah. Tuhan Yesus juga pernah memarahi murid-muridnya. Allah juga marah kalau melihat orang melakukan dosa berulang-ulang. Tapi marah kita itu tidak sembarang marah. Nah, Paulus memberikan ini nasihat. Dia katakan, kalau kamu marah ada batasannya. Kamu melihat temanmu, kamu melihat sesama anggota, kamu melihat keluargamu melakukan kesalahan, ya berulang-ulang, melakukan dosa. Kamu boleh marah, tapi marahmu harus ada batasannya. Batasannya apa? Yaitu jangan terlalu lama, ya. Maksudnya apa? Jangan terlalu lama itu, jangan seperti, dia sudah marah, besok marah lagi, sudah simpan kemarahannya, dia pendam gitu ya. Dan dia tidak mengatakannya, dia marah terus ya. Dia katakan apa? Saat kamu marah ada batasnya. Kemarahan kamu jangan sampai lewat hari, jangan sampai matahari tenggelam katanya ya. Artinya apa? Jangan terlalu marah. Kalau hari ini ada kejadian kesalahan, boleh tegur, selesaikan. Jangan sampai ada yang melakukan kesalahan, kita dengan menegur orang dengan kemarahan malah ironis. Malah menegur kesalahan dengan kesalahan lagi. Karena kita marah-marah. Tapi pada saat kita marah jangan berkepanjangan. Terus ingat terus. Waduh kamu kemarin ini, ya kamu lagi. Dan juga dikatakan, Paulus mengatakan jangan memberi kesempatan kepada iblis waktu kamu marah. Hati-hati, kenapa? Karena kalau kita marah-marah terus ya kan. Akhirnya apa? Kita merasa bahwa saya punya hak untuk membalas dendam. Kita mengambil kesempatan itu dan kita balas dendam. Hati-hati, jangan katakan, iya yang dia salah, yang dia lakukan itu salah. Sehingga kamu berhak marah. Hati-hati, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu sekalian, saat kita marah, ambil waktu sejenak, tarik nafas. Ya, tarik nafas, kurang lagi 10 kali sampai 100 kali. Rega. Nah, setelah itu kita harus berdoa. Tuhan, saya memang marah terhadap kelakuan si A, si B ini. Tapi tolong Tuhan supaya iblis jangan ikut campur. Sehingga iblis mengambil kesempatan sehingga marah saya membuat berdosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita marah, kita harus tahu apakah kemarahan saya ini menimbulkan hal yang baik ya. Apakah pantas, apakah cocok. Ada seorang wanita, dia berkata kepada temannya, saya ini kalau marah saya harus bisa meledak. Kalau sudah meledak, sudah mengutarakannya, berarti persoalan saya selesai. Enak sekali rasanya. Kalau saya diam saja, saya bisa depresi, saya stres. Karena itu saya harus marah, ada persoalan saya harus keluarkan. Iya, temannya katakan, iya kemarahanmu memang kamu meluapkan keluar. Meluapkan keluarnya itu seperti pistol. Pistol yang satu kali diledakkan, tapi kerusakannya sangat banyak. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, jangan katakan saya mau darah tinggi. Kalau setelah saya marah saya enak, lega. Tapi ingat, ucapan kita, kemarahan kita bisa merusak hati orang, bisa membuat orang tidak bertambah baik, malah menjadi tambah buruk. Dan yang ketiga,
2K, 4M. M yang pertama yaitu mencuri. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, perilaku lama kita, sifat lama kita, gaya hidup kita yang lama. Manusia lama kita yaitu mencuri. Paulus tidak menutup mata bahwa di dalam jemaat Efesus itu mungkin ada yang mencuri, ya. Ada terjadi pencurian. Nah, Paulus memberikan nasihat. Kita harus berhenti mencuri. Bukan hanya berhenti mencuri, tapi Paulus katakan apa? Di sini mungkin dia mencuri karena kekurangan. Tapi bukan karena kamu kekurangan, kamu boleh mencuri. Tapi Paulus memberikan solusi apa? Orang yang mencuri, janganlah mencuri, tapi melakukan pekerjaan baik untuk mendatangkan kebaikan pada orang lain. Nah, orang yang mencuri tidak butuh, yang dibutuhkan bukan hanya larangan-larangan, tapi pekerjaan. Pekerjaan bekerja di dalam kata ini yaitu bekerja dengan keras, bekerja dengan sekuat tenaga. Dan kalau dia pencuri ini sudah bekerja keras, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dikatakan pekerjaan ini kamu berusaha terus-menerus bekerja untuk membantu orang lain, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus katakan kita meninggalkan kebiasaan lama, perilaku lama itu mencuri dan kita ubah, ya. Kita tidak mencuri lagi, kita melakukan pekerjaan dengan banting tulang, dengan sekuat tenaga, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi untuk memenuhi kekurangan orang lain. Wow, ini bukan hal yang mudah, ya. Tapi Paulus ini memberikan nasihat kepada kita sebagai manusia baru, jangan lagi mencuri. Kalau mencuri hati boleh enggak ya? Wih, asik gitu ya. Tapi kalau mencuri milik orang lain, barang orang lain, itu tidak diperkenan. Yang selanjutnya, M yang kedua, mengeluarkan perkataan kotor. Bapak Ibu sekalian, ini dalam arti mengeluarkan perkataan kotor yaitu perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Bukan hanya mengutuk, kadang-kadang perkataan kotor itu mengutuk, kamu ini saya jadikan kodok. Pangeran kodok nanti jadinya ya. Di sini yaitu bahwa mulut kita ini tidak mengeluarkan umpatan atau yang tidak baik. Apalagi kalau lagi marah, lagi benci, saya doakan semoga kamu jadi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu manusia lama kita, ya. Umpatan kotor tidak boleh. Dan juga hati-hati Bapak Ibu sekalian, perkataan kotor itu juga kadang-kadang kita tanpa sadar bergurau, tapi gurauannya itu kadang-kadang mesum atau menyakiti hati orang, atau mungkin kita katakan saya enggak ketemu orang kok, saya enggak mengeluarkan perkataan kotor. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, tangan kita sekarang jari kita yang berbicara, ya. Saya jumpai kadang-kadang orang Kristen, wah kalau kita lihat dia begitu rohani, tahu enggak? Itu dia memang maksudnya itu mengirim artikel, mengirim gurauan, tapi kadang gurauannya itu ya tidak terlalu bagus, pornola, ada hal-hal yang ya menyerempet yang ketidak baik, negatif. Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Bagi kita ya mungkin kita katakan ala untuk intermezzo iseng-iseng aja kok. Kan kita semua ini semua pasutri, kita sudah menikah kok, kita udah tua kok, gak apa-apa dah. Hal-hal ini gak usah tabu, tapi hati-hati. Biarlah perkataan kita, biarlah jari kita ini yang kita kirim, yang kita keluarkan ini adalah perkataan yang baik. Nah, jadi masker, kita pakai masker itu ada gunanya juga Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita pakai masker kita ingat, oh saya menahan perkataan kotor saya. Saat saya membuka masker, oh perkataan baik yang saya katakan. Di sini Paulus katakan kita belajar mengeluarkan perkataan yang baik. Bukan tidak melakukan perkataan yang kotor aja, tapi kita melakukan perkataan yang baik. Mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang bermanfaat. Dan perkataan yang dia perlukan untuk pertumbuhan rohani. Misalnya Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana saya harus mengatakan perkataan yang bagaimana? Ada seorang bapak-bapak, dia pulang ke rumah, dia mendapati istrinya masak, tapi sayurnya itu keasinan. Nah,
dia tahu istrinya lagi belajar masak. Bapak Ibu sekalian, kalau ini yang Anda hadapi, bagaimana? Bagaimana mengatakan kepada istri atau pasangan Anda ini kalau masakannya itu keasinan? Nah, diamkan aja. Kalau diamkan dia mungkin nggak tahu. Tapi kita harus pintar-pintar mengatakannya, ya. Dan arti kita mau mengatakan kalau memang dia membutuhkan, ya, kekuatan untuk belajar, untuk maju, kita boleh katakan, ya. Ini bermanfaat bagi dia. Kita boleh katakan, Mama, ya, terima kasih untuk sudah berjeli lelah untuk memasak. Mama, masakan ini, ya, terima kasih untuk jerih lelahnya. Kalau yang di dalam lidah saya merasakan asin, ya. Karena mungkin saya lebih suka yang tidak terlalu asin. Mama mungkin nanti lain kali waktu masak dikurangi ya supaya saya merasa tidak terlalu asin. Lebih enak enggak? Oh iya ya. Nah, kan dia waktu mendengarnya kan, oh bermanfaat saya. Berarti tadi saya masaknya lupa kebanyakan atau keasinan atau mungkin gosong gitu juga ya. Daripada saya mengatakan, aduh Mama, sudah diajari berapa kali, sudah jadi emak-emak, kok masih asin Mama? Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang bermanfaat. Dan perkataan ini juga dikatakan apa? Mendatangkan kasih karunia. Artinya perkataan yang kita keluarkan itu orang mendapatkan kasih karunia. Kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kita sudah diampuni, dikasihi. Kita mendapatkan banyak kasih karunia dari Allah. Karena itu kita juga melalui perkataan kita mengeluarkan perkataan yang mendatangkan kasih karunia. Tidak menghakimi, tidak sombong, tidak meremehkan orang lain. Bisa menerima kelemahan orang lain. Ini adalah kemurahan yang sudah kita terima dan kita memakai perkataan kita untuk menguatkan orang sehingga orang lain mendapatkan kasih karunia. Terlebih lagi Injil keselamatan. Biarlah mulut kita ini, perkataan yang kita keluarkan, orang lain boleh mendengarkannya dan mereka diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kelima, Paulus memberikan nasihat. Orang yang sudah hidup baru, dia harus menanggalkan manusia yang lama, sifat lama, gaya hidup yang lama, perilaku yang lama. Jangan mendukakan Roh Kudus. Maksudnya apa? Roh Kudus bukan hanya satu kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Sehingga dia mempunyai perasaan, dia bisa merasakan. Nah, kita pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bahwa kita adalah orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah anak Allah. Dan kita sudah mendapatkan jaminan, kita pasti mendapatkan keselamatan. Roh Kudus memeteraikannya. Dan di sini dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Karena saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Pikiran Tuhan, bukan lagi pikiran manusia. Jadi kalau seandainya masih ada dusta, masih ada pencurian, masih menyimpan kemarahan, masih mengucapkan perkataan yang kotor, itu tidak membuat Roh Kudus senang. Tapi itu membuat Roh Kudus berduka. Karena di dalam diri kita, orang yang percaya ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga Paulus katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kita meninggalkan semuanya itu supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Yang terakhir, ya, yang terakhir di dalam nasihat Paulus di dalam surat Efesus mengatakan kehidupan baru harus menanggalkan manusia lama. Perilaku lama itu adalah menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan dan kebencian. Bapak Ibu sekalian, apakah di dalam diri Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian masih ada kebencian pada orang lain, kepahitan, kegeraman? Apakah masih ada? Paulus katakan, jangan, itu harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Jangan menyimpan kepahitan dan kebencian. Pada saat ya
kita bertengkar kadang-kadang suara kita gede. Kita pertikaian itu suara kita tanpa sadar nadanya tinggi. Sehingga orang lain yang mendengar menjadi sakit hati. Dia terus menyimpan dan membenci. Mungkin juga di dalam kehidupan kita pernah difitnah. Kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Banyak hal yang membuat kita marah, kita sakit hati, benci. Dan kegeraman. Tapi Paulus katakan, mari kita adalah orang-orang yang percaya, hidup di dalam persekutuan sesama orang percaya. Kita harus meninggalkan segala kepahitan, kebencian, kegeraman. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Apakah kita mau masih memakainya kembali? Jujur ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau selama ini mungkin juga ya, kadang-kadang tanpa sadar ya, kita ini lebih suka pakai baju yang baru atau baju yang lama. Coba aja periksa di lemari Bapak Ibu sekalian, begitu banyak baju-baju yang bagus baru, tapi yang kita pakai pasti itu aja ya. Apalagi kalau di rumah ya. Enak kenapa? Rasanya sudah nyaman. Kayaknya tubuh saya sudah adaptasi dengan baju lama itu. Apalagi kalau baju lama itu ada bolong-bolongnya, enak ya, banyak angin gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Paulus katakan kita ini sudah menjadi manusia baru itu bukan mengambil baju baru kita pakaikan. Tapi ini baju lama kita ini yang penuh dosa ini, yang sudah tidak bagus lagi, sudah jijik, itu harus dibuang. Ya, harus dibuang dan kita menggantikan dengan baju yang baru. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menemui ya satu orang, dia dia tinggal sendiri, laki-laki. Waktu kita besuk ke rumahnya, saya kaget sekali kenapa? Bajunya ada yang direndam, ya masih belum dicuci berapa hari. Lalu di atas tangga itu dia menempelkan baju-baju yang sudah bekas pakai. Dia angin-anginkan. Jadi kami tanya, ini baju kenapa? Enggak ada tempat jemuran kah? Dia bilang enggak, itu baju yang sudah bekas pakai, saya anginkan aja, nanti besok kalau mau pakai lagi gitu ya. Waduh Bapak Ibu sekalian, mungkin kita katakan, aduh jangan seperti itulah. Kita merasa, jijik sekali, orang ini kotor, kok bisa ya baju yang sudah dipakai kotor dianginkan dipakai lagi. Kadang-kadang kita katakan jijik, tapi sebenarnya kita juga jijik. Kenapa? Kadang-kadang kita juga seperti itu. Tidak rela meninggalkan kebiasaan manusia lama kita. Kita masih mau memakai manusia lama kita. Harusnya kita meninggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru kita. Kehidupan manusia baru di dalam Kristus itu seperti apa? Kita harus mengenakan apa? Kebaikan, belas kasihan dan pengampunan. Di sini artinya ramalah kamu seorang terhadap yang lain. Itu artinya yaitu baik. Ini kata ramai artinya kebaikan. Seperti Yesus adalah baik. Tuhan itu adalah baik. Kata ini dipakai. Jadi bukan hanya sekedar ramah aja. Tapi di sini kita benar-benar menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan juga biarlah kita hidup dengan penuh kasih mesra. Bukan artinya bermanja-manja, tapi artinya adalah hati yang lembut, yaitu sifat yang berkemurahan. Seperti Tuhan bermurah terhadap kita, bermurah hati terhadap kita. Bapak Ibu sekalian, kemurahan, kebaikan dan kemurahan ini hanya bisa dilakukan kalau ada pengampunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita gak mungkin bisa bermurah hati, bisa melakukan kebaikan pada orang lain kalau kita tidak mengampuni. Waduh, untuk mengampuni itu tidak mudah. Tapi kita harus ingat, memang tidak mudah. Kita harus ingat, kita adalah manusia berdosa. Tuhan Yesus sudah dipakukan, disalib, difitnah, diludahi, banyak sekali dan mencucurkan darahnya. Tuhan Yesus mengampuni kita. Kesalahan orang lain tidak lebih besar daripada kesalahan kita pada Tuhan. Jadi saat kita susah mengampuni, kita katakan bahwa sebenarnya Allah sudah mengampuni saya
dan saya harus mengampuni orang lain. Tak kalah kita susah untuk mengampuni, kita ingat dosa saya besar, dosa dia tidak seberapa. Karena itu saya mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, memberikan contoh teladan kepada kita. Kita harus mengampuni. Dengan mengampuni, kita baru bisa melakukan kebaikan, kemurahan pada orang lain. Ini adalah manusia baru yang harus kita kenakan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi manusia baru itu adalah proses penuh perjuangan dan tidak berhenti-berhenti. Jangan katakan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, dosa saya sudah saya salibkan dan saya sekarang menjadi manusia baru, saya tidak ada dosa lagi. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Manusia baru ini terus-menerus diperbaharui. Penuh dengan perjuangan, tidak berhenti. Mungkin perilaku yang lebih menonjol, yang suka marah-marah, mungkin sudah kita tinggalkan. Tapi masih ada perilaku lain yang kecil-kecil yang tidak terlihat, yang masih ada. Karena apa? Di dalam diri kita masih ada tersisa manusia lama yang harus secara proses terus-menerus kita buang. Dengan pertolongan Tuhan kita mampu untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu sekalian, kita adalah manusia baru, kita berpikir seperti Kristus dan kita berbuat juga seperti Kristus. Kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Bukan hanya di dunia ini menghadapi virus, kita melakukan perilaku yang baru. Tetapi kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru, diberikan kehidupan baru. Segala perilaku yang lama kita tinggalkan supaya kita dapat menikmati new normal, new life di hadapan Tuhan di dalam Kristus. Jangan lagi ada dosa. Mari kita tinggalkan, kita buang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi manusia baru. Jangan lengah, hati-hati. Saat kita jatuh lagi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya masih mencuri, saya masih berbohong, masih banyak kecemaran. Saya minta ampun. Tuhan, Engkau akan memampukan. Dan kita terus menerus dimampukan. Dan terus menerus berjuang sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi hidup baru di dalam Kristus, berpikir seperti Kristus, berbuat seperti Kristus. Kita akan mendapat hidup baru dan itu baru hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami teladan yang indah, di mana kami harus mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan persekutuan, kehidupan hidup bersama, bersekutu dengan sesama anggota keluarga, sesama orang percaya, kami kadang terjadi gesekan. Biarlah Tuhan, kami adalah orang yang percaya padamu, kami harus meninggalkan manusia lama, sehingga kami sekarang ini menjadi manusia baru yang terus berjuang untuk menjadi manusia yang baru. Berbuat seperti Kristus. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Bukan hanya saat-saat ini kami harus mempunyai perilaku baru mempertahankan hidup di dalam menghadapi virus corona ini. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami mempertahankan kehidupan rohani kami dengan menanggalkan manusia lama kami. Sehingga yang sekarang ini, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau akan memampukan kami, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup baru yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan pada kami. Kami boleh mengenal Engkau, Engkau adalah Allah kami, Engkau juru selamat kami. Kami terus bersandar padamu Tuhan. Kami mau terus melekat padamu Tuhan. Sehingga hidup baru yang kami jalani ini boleh dengan sungguh-sungguh memuliakan namamu. Tuhan, perkataan manusia telah berhenti, tapi Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami akan menguatkan, akan terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih,
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi di Suara Gembala. Sangat senang kita boleh terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, dan kita seharusnya terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelayanan dan juga dengan pengumuman yang ada. Yang pertama adalah kita tetap mengadakan ibadah secara on-site English service setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan kami juga tetap menghimbau Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri terlebih dahulu supaya memudahkan kami untuk mengatur, termasuk juga Anda harus mengikuti segala protokol yang ada. Nah, yang kedua, sehubungan dengan berakhirnya pelayanan kami di GMI Wesley ini, maka minggu depan tanggal 2 Agustus 2020 merupakan khotbah perpisahan kami di tempat ini. Kami juga ingatkan bahwa pada hari itu akan diadakan perjamuan kudus, karena setiap minggu pertama dari setiap bulan kita ada perjamuan kudus. Kita mengadakan ibadah di tempat ini jam 10. Tapi sangat disayangkan yang di rumah tentu masih belum bisa menerima ataupun mengikuti perjamuan kudus, tapi tidak apa-apa, Tuhan tetap menyertai kita semua. Kemudian pada sore hari jam 3 kami akan mengadakan handover ataupun serah terima. Di dalam hal ini ya kami juga dengan acara yang sederhana saja. Kemudian yang perlu kami tetap ingatkan bahwa untuk yang ikut ibadah bahasa Indonesia tetap di jam 8 dengan online melalui YouTube, agar kita boleh mengikuti ibadah, ya bukan hanya khotbahnya saja tapi juga mengikuti mulai dari awal sampai selesai, sehingga sungguh kita merasakan bahwa kita ini sedang beribadah, melayani dan juga beribadah kepada Tuhan kita. Nah, yang terakhir adalah mengenai buletin. Saya tetap mengingatkan agar Bapak Ibu tetap membaca buletin yang ada, karena di situ ada berita-berita penting dari gereja, termasuk juga beberapa pokok-pokok doa yang penting yang boleh kita doakan, sehingga kita di rumah juga boleh terus mendukung pelayanan di gereja. Demikian, ini suara gembala dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk membawakan persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Kami mau berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
kita berdoa. Bapa, ini kami ya Tuhan. Kembali kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini. Dan kiranya Engkau boleh memakai ya Bapa persembahan ini untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memperluas gereja-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kami ya Tuhan, pada saat ini yang memberi ataupun yang belum memberi ya Bapa. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di dalam kesempatan ini kami berdoa untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada gereja GMI Wesley ini. Selama 30 tahun Tuhan Kau menyertai gereja ini ya Tuhan. Kiranya di hari-hari ke depannya Engkau boleh terus memakai gereja Wesley sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar dan bagi jemaat ya Tuhan. Engkau pakai gereja Wesley ini Tuhan semakin hari semakin hebat lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami Republik Indonesia. Kiranya Tuhan kami mau menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami beserta jajarannya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa ya Bapa. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan dalam mengambil segala keputusan ya Bapa. Kiranya keputusan yang diambil boleh untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Dan juga ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya pemerintah beserta warga ya Bapa boleh bersama-sama bekerja sama untuk memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya setiap warga juga boleh disadarkan ya Bapa atas segala protokol yang sudah diputuskan oleh pemerintah ya Tuhan. Kiranya dan semuanya ini boleh cepat berlalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat Wesley ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu boleh terus menaungi jemaat Wesley ini ya Bapa. Dari yang usinda hingga pada sekolah minggu ya Tuhan. Engkau yang memberkati dengan kesehatan, dengan segala keperluan di hari-harinya ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan bagi setiap keluarga ini ya Bapa. Tuhan, kiranya kami boleh belajar melalui setiap permasalahan, melalui setiap pergumulan ya Tuhan. Ada kuasa yang terlebih besar dan ajarkan setiap kami ya Bapa untuk selalu bersandar hanya kepadamu dan berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk Natalia dan Rema yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka ya Tuhan. Kiranya ibu dan anak boleh berada dalam keadaan baik dan sehat hingga pada hari persalinannya ya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang pada saat ini mungkin sedang sakit ataupun sedang masa pemulihan. Kami tidak menyebutkan namanya satu persatu ya Tuhan, tapi kiranya Engkau yang mengetahui, Engkau tabib yang ajaib. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh mengalami proses pemulihan yang cepat ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pokok doa kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, dan seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus memuliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin.
berkat akan disampaikan oleh Pendeta Simon Chandra. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh menyertaimu, memberkatimu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.